Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya Eko Murianto dari Dadi Timar menyapa panjenengan seluruhnya yang menyaksikan konten pada kesempatan yang baik ini. Puji syukur alhamdulillah masih bisa beraktivitas dan membuat konten. Konten kali ini rekan-rekan saya khususkan untuk seluruh teman-teman yang menyaksikan konten Dadi Timar. Saya izin menginformasikan bahwa pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah Dadi Timar mendapatkan kehormatan begitu diajak diskusi dalam forum diskusi grup oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk yang diprakarsai oleh Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, di mana pemerintah Kabupaten Nganjuk datang ke Sarangan, terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah dipimpin oleh Bapak Asisten Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, kemudian dinas-dinas terkait, ada juga Pak Camat, dan juga masih banyak lagi. Totalnya kurang lebih sekitar 40 orang yang tergabung dalam forum diskusi grup terkait dengan rencana Kabupaten Nganjuk akan membuat peraturan bupati terkait dengan bantuan keuangan khusus. Nah, kenapa ada di Magetan? Ternyata teman-teman saya yang menyaksikan konten ini di Kabupaten Nganjuk melihat salah satu konten Dadi Timar terkait dengan bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada desa. Jadi pada kesempatan yang baik ini tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan terlebih dahulu kami dan semua yang hadir ikut membawa hasil rapid test antigen atau swab antigen. Alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi. Acara dibuka oleh Pak Asisten Pemerintahan. Kemudian Dadi Timar diminta untuk menyampaikan paparan terkait bantuan keuangan khusus yang diterapkan di Kabupaten Magetan. Dan hal ini sejalan dengan peraturan Bupati Magetan yang saya sampaikan. Sudah pernah saya upload, nanti silahkan panjenengan cek kembali konten Dadi Timar terkait dengan BKKD. Peraturan Bupati Magetan nomor 30 tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi BKKD untuk pemberdayaan masyarakat desa dari APBD Kabupaten Magetan. Saya memaparkan banyak hal rekan-rekan dan teman-teman saya dari Kabupaten Nganjuk cukup antusias mendengarkan paparan kami, dan saya sangat bersyukur. Alhamdulillah ternyata Dadi Timar juga membawa manfaat tidak hanya untuk di Kabupaten Magetan, tapi juga secara langsung Dadi Timar diminta untuk menyampaikan terkait dengan salah satu konten yang pernah diupload oleh Dadi Timar. Alhamdulillah. Ada satu kepuasan tersendiri rekan-rekan ketika kita bisa menyampaikan sesuatu, gagasan, pikiran, dan sedikit apa yang saya ketahui ternyata membawa manfaat, dan itu menjadi bahan diskusi yang cukup luar biasa. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk yang sudah berkenan untuk mengadakan kegiatan
di Sarangan, dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri karena sekali lagi teman-teman berkenan hadir di Sarangan dan sambil menikmati suasana Sarangan berbagi informasi dan ilmu terkait dengan bantuan keuangan khusus. Saya juga ingin menyapa teman-teman saya yang ada di Dinas PMD Kabupaten Nganjuk. Terima kasih atas prakarsanya, termasuk senior saya yang langsung menghubungi saya dan ingin Dadi Timar hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Saya juga pada kesempatan yang baik ini ingin menyapa saudara-saudara saya, Bapak Ibu Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nganjuk. Inilah Dadi Timar. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman saya, Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Kepala Desa, serta seluruh aparatur pemerintah desa di Kabupaten Magetan. Terima kasih atas support dan atensinya terhadap Dadi Timar, sehingga Dadi Timar tidak hanya dikenal di Magetan, tapi juga dikenal di kabupaten tetangga. Alhamdulillah. Sekali lagi, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman saya, seluruh aparatur pemerintah desa, karena tanpa ada penjenengan maka Dadi Timar ini bukan apa-apa. Jadi banyaknya permasalahan, banyaknya informasi yang Dadi Timar sampaikan ini semata-mata untuk nawaitunya untuk membantu teman-teman aparatur pemerintah desa yang ada di Kabupaten Magetan. Alhamdulillah kalau ada kabupaten lain yang ternyata juga mengikuti dengan seksama. Diskusi kali ini rekan-rekan khususnya ke BKKD, tapi juga menyangkut juga tentang mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. BKKD, Bantuan Keuangan Khusus Desa ini di Kabupaten Magetan dikhususkan untuk pemberian bantuan ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, khususnya bantuan keuangan desa ini digunakan untuk percepatan pemerataan pembangunan yang ada di desa. Kemudian juga diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat desa, kemudian juga mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Artinya BKKD ini memang harus linear antara RPJMdes kemudian dengan RPJMD-nya kabupaten. Itulah sebabnya pemerintah daerah mewajibkan kepala desa ketika akan mencalonkan dulu mempunyai visi misi, karena itu menjadi alur yang paling utama dalam arah kebijakan pemerintah desa 6 tahun ke depan. Kemudian BKKD ini sempat juga saya paparkan dan antusias teman-teman dari Nganjuk cukup serius atensinya terhadap paparan. Ada beberapa sektor atau bidang yang bisa didanai dari BKKD. Yang pertama adalah pembangunan sarana dan prasarana jalan desa. Kemudian pembangunan talut dan drainase, pembangunan sarana dan prasarana irigasi, pembangunan sarana sanitasi dan air bersih, pembangunan sarana dan prasarana jembatan desa, kemudian juga pembangunan dan sarpras pasar desa. Ini nanti kaitannya dengan BUMDes juga tentunya. Juga termasuk di dalamnya terkait dengan peningkatan pendidikan, kemudian kesehatan, sarprasnya maksud saya ini ya, kemudian lingkungan hidup. Kita tahu Pak Bupati Magetan konsen sekali terhadap lingkungan hidup, dan kita memang berupaya untuk bagaimana menjaga kelestarian alam. Makanya BKKD hadir mengambil peran di situ. Semoga ini bisa menunjang arah kebijakan Pak Bupati untuk
memperbaiki dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ini juga bisa dilakukan dengan pendanaan dari BKKD, khususnya dalam peningkatan pelatihan keterampilan, dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan, serta bimbingan pengelolaan manajemen kewirausahaan. Sehingga BKKD juga bisa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya penumbuhan wirausaha baru. Apalagi di tengah era pandemi ini, hal ini tentunya sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Diharapkan BKKD ini juga bisa mengambil peran di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, sektor berikutnya adalah sektor teknologi tepat guna dan kemandirian energi. Ini terbukti dengan sudah banyaknya penerangan jalan desa yang diterangi dengan tenaga surya maupun teknologi-teknologi dalam menaikkan atau mengambil air untuk ke daerah yang lebih tinggi. Kemudian sektor yang selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengadaan barang belanja modal. Itu juga boleh dilakukan dengan BKKD. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang ada di desa. Ini juga bisa di-cover dari BKKD. Selanjutnya juga BKKD dapat digunakan untuk membiayai pelatihan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa. Jadi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa ini bisa didanai dengan menggunakan dana BKKD. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. Itulah beberapa bidang yang bisa didanai dari atau sektor yang bisa didanai dari BKKD. Dan hal itulah yang cukup menarik bagi teman-teman saya yang ada di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Begitu saya paparkan bidang-bidang ini, nampaknya beliau-beliau ini sangat konsen dan ingin meniru apa yang ada di Magetan. Tentu saja tidak semuanya bisa diaplikasikan di Nganjuk karena pasti sesuai dengan kondisi dan muatan lokal di masing-masing kabupaten. Tetapi walaupun tidak semuanya mungkin karena pasti ada penyempurnaan. Karena senior saya menggunakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tentu saja ada hal-hal yang nanti akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Dalam kegiatan tersebut, rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar, antusias itu juga dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan BKKD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, dan melebar juga tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya coba paparkan dengan kemampuan yang saya miliki, karena bagi saya berbicara di Kabupaten Magetan untuk teman-teman pemerintah desa, aparatur pemerintah desa mungkin sudah tidak asing dengan saya. Nah, untuk teman-teman organisasi perangkat daerah OPD yang ada di Nganjuk, mulai ada Pak Inspektur, kemudian hukum, masih banyak lagi PU, kesehatan, pendidikan, dan beberapa camat. Hal ini tentu saja membuat kebanggaan tersendiri buat saya. Makanya saya paparkan seluruhnya apa yang saya ketahui, apa yang saya kuasai. Semoga ini menjadi bahan diskusi, kemudian juga menjadi bahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang muaranya satu. Bagaimana kita sama-sama berupaya
agar penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik. Ini juga menjadi ajang reuni bagi saya karena ada teman-teman saya, baik itu senior, junior maupun teman saya seangkatan yang ternyata mengikuti kegiatan forum grup diskusi pada kesempatan ini. Karena pakai masker, saya lihat sepertinya kenal gitu, tapi begitu mendekat kemudian berbicara ternyata betul gitu. Jadi memang kadang kita pakai masker ini rekan-rekan, ada hal yang memang tertutup oleh masker karena itu memang prokes, tapi alhamdulillah jadi gayeng ketika sekian lama nggak ketemu, terus ketemu, kemudian bisa sharing informasi, sharing pengalaman, dan semoga ini membawa kebaikan. Yang pasti alhamdulillah Magetan menjadi salah satu barometer, salah satu tujuan untuk belajar bersama-sama tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Kades, Bapak Ibu Camat, dan seluruh rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar ini, termasuk rekan-rekan saya perangkat desa. Sekali lagi, banyaknya permasalahan itu ternyata membawa sesuatu untuk bagaimana kita bisa berpikir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diskusinya cukup panjang dan menurut saya menarik karena antusias yang cukup tinggi dan juga tanpa terasa 2 jam lebih kita komunikasi. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Pak Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk yang sudah memberikan kesempatan dan berkenan hadir di Magetan untuk melakukan diskusi. Alhamdulillah. Kegiatan ini rekan-rekan cepat sekali prosesnya. Begitu saya upload, kemudian beberapa waktu yang lalu Pak Kepala Dinas menghubungi saya dan ingin komunikasi. Itu yang ingin saya sampaikan, pengalaman saya dengan Dadi Timar. Ternyata juga alhamdulillah sekali lagi membawa manfaat tidak hanya di Magetan tapi juga membuat orang penasaran untuk datang ke Magetan. Dan semoga dengan kegiatan dan konten-konten itu Magetan semakin dikenal, Magetan semakin maju sesuai dengan slogan Pak Bupati bahwa Magetan terdepan. Mari sama-sama kita mengambil peran untuk Magetan terdepan. Untuk selanjutnya rekan-rekan akan saya ajak mengikuti testimoni dari Pak Asisten dan teman-teman setelah kegiatan diskusi yang cukup gayeng, cukup antusias ini. Nanti akan penjenengan bisa saksikan seperti apa tanggapan beliau-beliau terhadap konten Dadi Timar dan khususnya kegiatan malam hari, karena ini saya di malam hari. Mungkin teman-teman menyaksikannya pagi, siang, sore, atau malam. Tapi kegiatan ini dilakukan di Sarangan. Dan silakan rekan-rekan menyimak apa pendapat teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di Nganjuk terkait dengan Dadi Timar sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di Dadi Timar. Alhamdulillah kembali ketemu lewat konten. Saya ingin menyapa teman-teman saya, seluruh aparatur pemerintah desa, Bapak Ibu Camat di Magetan, dan juga seluruh teman-teman yang menyaksikan konten Dadi Timar. Alhamdulillah hari ini kita baru selesai mengadakan kegiatan. Saya mohon izin ditemani oleh yang terhormat Bapak Asisten Pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Kemudian ada senior saya ini, Mas Tri. Beliau ini rangkap jabatan, jadi Kepala Dinas PMD dengan
Di sub, ya Mas ya. Definitifnya di sub. Kemudian itu saudara saya, senasib seperjuangan saya, satu angkatan untuk teman-teman Panglima, beliau Mas Slamet Basuki. Mohon maaf kita pakai masker, nggak dibuka. Pak Kadis Kominfo Nganjuk. Nah, merangkap Dukcapil. Merangkap KBN ke Pak saya ke Pak Asisten dulu ini. Pak Asisten, terkait dengan kegiatan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Sarangan dikunjungi, mohon tanggapannya Pak Asisten dengan pertemuan kita di Dadi Timar ini Pak. Monggo Pak Asisten. Terima kasih Pak Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan. Prinsipnya bahwa kita di dalam rangka untuk merevitalkan pemerintahan desa, saya kira gagasan dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk untuk selalu melakukan revitalisasi terhadap pemerintahan desa ini menjadi sebuah starting point untuk mencapai pemerintahan desa yang ideal di dalam rangka mengelola pemerintahan desanya, mengelola keuangannya, mengelola sumber daya, mengelola program pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga stratifikasi masyarakat di dalam segala hal ini bisa lebih meningkat. Mudah-mudahan belajar sharing, diskusi dengan konsep yang sudah dikembangkan di Kabupaten Magetan ini menjadi sebuah pilot project juga di Kabupaten Nganjuk, sehingga inovasi baru yang coba untuk digagas oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas PMD ini bisa menjadi salah satu yang bisa memberikan profil desa lebih baik ke depan begitu. Saya kira begitu. Matur nuwun Pak Asisten. Saya ke Pak Kadis PMD Nganjuk ini. Mas Tri, kok tiba-tiba milih Magetan ini ceritanya piye? Terima kasih Mas Riko, kebetulan ini saya. Jadi begini, awalnya memang pada saat saya di PLT PMD ini memang ada beberapa hal yang mungkin bagi saya itu perlu pembenahan dari sistem yang ada di pemerintah, khususnya di dalam pembinaan pemerintah desa. Dan beberapa kali pula saya lihat konten jenengan dari Timar itu, bahwa jenengan itu sudah berani menyampaikan tentang program BKK desa yang ada di Kabupaten Magetan. Sehingga praktis pada saat itu saya berpikir bahwa di Nganjuk sendiri perlu ada mungkin evaluasi terhadap Perbup yang sudah ada ini, sehingga nanti ke depan bahwa pembinaan terhadap desa itu bukan tanggung jawab PMD sendiri, namun dengan semua OPD ini sama-sama bersama-sama kita tuh membina desa, sehingga program-program itu sejalan, masing-masing OPD itu bisa kinerja utamanya bisa tercapai, juga difasilitasi oleh pemerintah desa. Yang jelas apa yang menjadi paparan dari Pak Eko nanti akan kita jadikan pedoman juga beberapa hal yang mungkin akan kita masukkan di dalam item perubahan Perbup nantinya. Terima kasih. Ya, matur nuwun Mas Tri. Beliau ini angkatan 03, 2 tahun di atas saya. Jadi alhamdulillah ternyata Dadi Timar diikuti oleh beliau, dan saya senang sekali ketika ternyata Dadi Timar ada manfaatnya buat teman-teman saya. Nah, yang ujung beliau ini Mas Slamet Basuki. Beliau ini adalah Kepala Dinas Kominfo, ngerangkap Kepala Dinas Dukcapil. Luar biasa nih. Tapi rambutnya duluan habis saya nih Mas. Mas, saya pengen tanggapannya jenengan ikuti tadi kegiatan tadi gimana Mas? Setelah sekian tahun kita nggak ketemu, kemudian dengan tanya jawab tadi, monggo Mas. Satu kata, luar biasa. Jadi negara NKRI ini kan sebagian besar desa ya, maka tata kelola desa harus diakselerasi. Dan Magetan ini salah satu kabupaten yang di Jawa Timur terdepan, bahkan mungkin di Indonesia. Amin. Terdepan dalam mengakselerasi tata kelola perencanaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat di desa. Maka dengan seperti itu, ini yang menjadi inspirasi Nganjuk untuk ngangsu Krawruh di Magetan. Dan salah satu
inovator, akselerator desa di Magetan ya Pak Kadis Eko ini. Sukses, selamat untuk Pak Kadis dan Magetan, khususnya desa-desa Magetan. Amin. Matur nuwun. Ini bukan settingan teman-teman. Ini adalah ungkapan perasaan beliau-beliau yang terhormat ini. Saya alhamdulillah bisa nyambung silaturahmi dan semoga nanti Dadi Timar semakin ke depan semakin banyak yang mengambil manfaat. Sebagaimana pesan Pak Bupati saya, ketika kita ketemu, beberapa orang ketemu membawa buah kemudian saling tukar, maka masing-masing akan mendapatkan satu buah. Tetapi ketika kita ketemu dengan membawa ilmu dan pengalaman, maka yang ikut diskusi ini masing-masing akan membawa sebanyak ilmu dan pengalaman yang ditukarkan itu. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti Dadi Timar. Sampai ketemu dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa.